Halo Sobat Daulagiri, apa kabar? Kita udah lama ya nggak ketemu di Daulagiri Exploration. Terakhir kita ketemu tuh sekitar 2 bulan yang lalu, lebih tepatnya di pendakian Gunung Argopuro di bulan Agustus. Sekarang udah masuk bulan November. Dan di Daulagiri Exploration kali ini kita mendaki Gunung Sindoro via Kledung. Sekarang kita posisi udah ada di pos 3. Tadi kita sampai sini masih lumayan siang, jam setengah 12 kalau saya tidak salah. Jadi udah lumayan nyantai di sini, udah tiduran, udah makan-makan juga. Sekarang udah hampir jam 4 sore, jadi kita mau masak-masak untuk kita makan malam. Yuk, kita langsung masak nasi dulu kayaknya. All for one day with you, it's forever to me. 'Cause in the eye of this hurricane, at the gates of eternity, I know if it's you and me, that's alright with me. Saw the world crumbling, and that's alright with me. 'Cause as it burned, it was you and me, and that's alright with me. 'Cause in the eye of this hurricane, at the gates of eternity, I know if it's you and me, that's alright with me. Sob, masakan kita udah jadi nih. Jadi kali ini saya masak, ada sayur sop, ayam goreng, nasi tentunya, dan ada sambal-sambelan nih. Kita bawa sambalnya 2 macam. Ini udah lumayan dingin banget udaranya. Udah hampir jam 6 sore, dan kebetulan banget ini momennya tuh dapet sunset yang keren banget. Cuman ya emang di sini memang spotnya tuh nggak terlalu kebuka ya. Dari tadi sebenarnya pas saya lagi masak itu memang kabut, cuman sekarang tuh lagi kebuka, lagi bagus-bagusnya. Berhubung sekarang saya udah mulai kedinginan, jadi saya mau langsung makan. Habis makan kayaknya beres-beres masuk ke tenda karena udah dingin banget. Yuk makan, yuk sob. Bang, makan yuk bang, udah mateng nih.
Selamat pagi sob, sekarang tepat pukul 4 dini hari. Jadi saya akan melakukan summit attack. Barusan saya udah sarapan dulu ya, bikin nasi goreng disempetin dulu. Ya biar, maksudnya jangan ngebiarin perut kosong ketika akan summit. Nah, estimasi perjalanan dari sini ke puncak itu kurang lebih 2 jam mungkin. Ya kalau misalkan jalannya nggak banyak istirahat 2 jam harusnya sampai sih. Tapi kalau banyak istirahat ya mungkin 2 jam lebih. So sebelum kita melakukan trekking ke summit, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga summit kita dilancarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk. Kita jalan sekitar 10 menit dari pos 3, kita sampai di Sunrise Camp. Ini memang campsite jalur Keladung ini tuh idealnya memang di Sunrise Camp sini. Ini areanya cukup luas, bisa nampung puluhan tenda. Cuman ya itu karena resikonya itu di sini tuh banyak babi hutan. Sementara kita sekarang kan daki di weekdays, nggak banyak pendaki, jadi resikonya itu takut tenda kita diserang. Makanya kita putusin ngecampnya di pos 3. Di bawah tuh mungkin ada sekitar 5 tenda. Kita ngecampnya ngumpul di bawah semua, nggak ada satupun yang ngecamp di sini. Tapi kalau weekend di sini cukup penuh sih yang ngecamp. Lanjut yuk. Selepas beranjak dari Sunrise Camp, trek yang akan kita lewati merupakan hutan Lamtoro yang cukup lebat. Mungkin ini juga yang menjadikan alasan kenapa di Sunrise Camp banyak banget babi hutan. Ya, karena lebatnya hutan Lamtoro menjadikan tempat yang ideal untuk habitat atau sarangnya si babi. Jadi sebagai tips juga ya, jika sobat memutuskan akan berkemah di Sunrise Camp, diusahakan jangan sendirian. Minimal ada 5 atau 10 tenda, untuk meminimalisir supaya tenda sobat tidak diserang oleh si babi. Selain itu, posisi tenda juga wajib berdekatan. Dan jika malam tiba, bereskan semua sisa logistik lalu gantung di atas pohon yang cukup tinggi. Jangan ada sisa makanan sekecil apapun di sekitar tenda, karena penciuman si babi ini cukup tajam kalau sudah mencium aroma atau bau makanan. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah di pos 3 bebas tidak ada babi? Sebenarnya tidak juga ya.
Tadi malam saya terbangun sampai 2 kali karena suara berisik yang rupanya memang mereka berkeliaran di sekitar tenda. Dan kata si bapak warung sih, sebenarnya mereka sudah lama tidak pernah datang. Jadi baru malam tadi mereka muncul lagi. Udah jalan 40 menit sob. Ini baru di elevasi 2623 mdpl. Sunrise di belakang. Awan-awan jingga udah mulai kelihatan. Ini kayaknya senternya harus dimatiin dulu deh. Nah, biar kelihatan. Keren kan? Ini belum sampai pos 4 sih. Kayaknya masih lumayan agak jauh, soalnya kalau saya tidak salah ingat pos 4 itu habis vegetasi, sementara ini masih lumayan rapat vegetasinya. Kenapa kita melakukan summit subuh gitu ya? Kita tuh menghindari biar nggak terlalu panas, karena kalau misalkan kita berangkat siang, ya kita tahu sendiri dari pos 4 ke atas itu udah memang cukup terbuka, jadi cukup panas banget. Gitu ceritanya. Kayaknya sekarang setelah sampai pos 4 kita bakal break dulu. Di pos 4 kita bakal nikmatin sunrise di pos 4, karena spot yang bisa dibilang paling ideal itu menikmati sunrise itu di pos 4, walaupun di bawah campsite-nya itu namanya sunrise camp, cuma kan masih lumayan agak bawah ya. Sementara kalau di pos 4 itu udah kayak paling the best banget pokoknya.
By the way, ini baru jam 5:15, tapi udah cukup terang banget ya. Kita sampai di pos 4, berarti dari pos 3 ke pos 4 1 jam lebih 15 menit. Tapi sayang banget, tadi waktu kita masih di hutan Lamtoro itu, view-nya masih kebuka. Begitu kita jalan menjelang sampai sini, mau nyampe sini, udah masuki kawasan Watu Tata, tiba-tiba ketutup. Ini di depan saya udah tembok aja putih. Sepertinya kita belum beruntung ya sob. Jujur kemarin tuh ekspektasi saya tuh pengen sunrise-an di sini. Walaupun dulu waktu naik ke sini saya pernah dapat golden sunrise Gunung Sindoro ini, tapi kita nikmatinya itu di bawah, di atasnya sunrise camp yang di hutan Lamtoro itu. Karena kita pada saat itu summitnya itu di hari yang sama, jadi sampai sunrise camp itu sekitar jam 11 siang kalau nggak salah. Pasang tenda, makan siang, setelah itu kita langsung berangkat summit dan sampai puncak itu jam 3 sore. Makanya besok paginya itu kita sunrise-nya itu di bawah. Nah, ekspektasi saya tuh hari ini tuh, pendakian kali ini saya pengen sunrise-nya itu di sini karena memang spot untuk menikmati sunrise terbaik dari Gunung Sindoro Via Klodong itu ya di sini, di Watu Tata ini, di pos 4. Tapi ya rezeki belum berpihak sama kita, nggak apa-apa. Sekarang paling kita mau rehat bentar di sini, mungkin 15 menit atau setengah jam, baru kita lanjut ke puncak. Kayaknya dari sini ke puncak masih lumayan 1 jaman lagi sih. Nah, kalau kita ngomongin soal Gunung Sindoro ya sob, gunung ini tuh banyak banget kesamaannya dengan Gunung Sumbing. Selain lokasinya yang memang berdekatan, bahkan banyak juga yang mengatakan kalau kedua gunung ini tuh merupakan gunung kembar. Wajar juga, selain memiliki bentuk yang hampir sama, bahkan tinggi keduanya relatif tidak terpaut jauh. Persamaan keduanya belum cukup sampai di situ, yaitu treknya yang sama-sama ringan di awal, tapi berat saat summit. Kemarin sampai pos 3, kita hanya membutuhkan waktu trekking kurang dari 3 jam. Sementara dari pos 3 ke puncak, estimasi waktunya kurang lebih 3 jam juga. Kalau idealnya atau biasanya kan di hari pertama itu kita sudah menempuh pendakian minimal 80%. Jadi besok saat summit kita hanya menyisakan 20% lagi. Tapi tidak berlaku di sini karena jarak dari campsite ke puncak atau ke base camp lokasinya ada di tengah-tengah. Dan kita tidak ada pilihan lain area yang bisa dijadikan campsite. Nah, hal serupa juga berlaku di pendakian Gunung Sumbing. Dari 2 jalur yang pernah saya daki, yaitu jalur Garung dan jalur Bowongso, keduanya sama persis. Ini mataharinya udah terik banget. Padahal baru jam 6 lebih 15 menit. Ini tinggal 400 meteran lagi. Ini bukan elevasi ya, tapi jarak. Tinggal 407 meter lagi. Dikit lagi sih.
Ini kabutnya awet ya sob. Bahkan sampai sini masih tebel aja. Sekarang jam 6:42. Berarti estimasi kita kurang tepat. Tadi saya estimasikan 2 jam, ternyata lebih 42 menit. Sekarang kita udah sampai di puncak Gunung Sindoro, 3153 mdpl via Kledung. Ini puncak Gunung Sindoro sendiri, puncaknya itu maksudnya si plakatnya itu ada beberapa. Ini mungkin yang dari Kledung sama apa tadi ada base camp Pajero. Kalau yang dari saya pernah juga yang dari base camp Sigedang, Sigedang kalau nggak salah. Ini di seberangnya kita kalau misalkan mau ke sana kita bisa melipir muterin kawah. Kledung sama Sigedang apa ya, lebih panjang ini sih kayaknya. Entah pada saat itu karena saya lagi running jadi nggak bawa beban jadi berasa lebih pendek. Kalau sekarang kan memang bawa carrier kayak gitu, jadi ngerasanya mungkin lebih berat mungkin. Ke Gunung Sindoro sendiri saya berarti ini yang ketiga kalinya. Ke Kledung dulu pernah di tahun 2018 atau 2019. Terus ke Sigedang 1 kali dan sekarang balik lagi ke Kledung 1 kali lagi. Gunung Sindoro sama Gunung Sumbing sih buat saya sama-sama ada persamaan ya. Sama-sama dari campsite ke puncaknya itu treknya itu cukup berat, cukup jauh. Kemarin kita terakhir di Dhaulagiri Exploration sekitar 8 bulan yang lalu, kita ke Gunung Sumbing via Wongso. Itu dari Camp Gajahan ke puncak itu kita berapa jam juga, lumayan lama, sekitar 2-3 jam. Begitupun sama yang dari sini, yang dari Sindoro via Kledung ini dari pos 3 lumayan jauh juga. Jadi kalau saya itu tipe orang itu kalau bisa gitu capeknya itu di hari pertama. Kayak dulu waktu ke sini yang pertama kali saya summitnya itu di hari pertama. Jadi hari pertama sampai Sunrise Camp jam 11, karena nggak terlalu jauh kan dari base camp sampai Sunrise Camp itu. Jam 11 langsung di hari yang sama langsung summit, jadi besoknya itu bisa nyantai. Cuma kali ini ya memang niatnya tuh pengen nikmatin sunrise di puncak sih kalau bisa gitu kan. Tapi memang nggak bisa selain itu, karena memang ada aturan juga sih sebenarnya. Pada saat itu saya tahu saya ngelanggar aturan, dan di video pun saya udah ngewanti-wanti, maksudnya udah nge-mention nggak usah diikutin. Ke Gunung Sindoro sendiri ada aturan tidak boleh lebih dari jam 10 atau jam 11 kita harus sudah turun dari puncak. Karena kalau teman-teman ini selain suara angin, di belakang saya itu suara kawah. Jadi memang dia mengeluarkan belerang. Saya di sini mungkin nggak akan terlalu lama ya. Ini nggak tahu audionya bener apa enggak. Ini anginnya lumayan. Paling cuma foto-foto bentar. Mungkin saya langsung turun lagi. Semoga ketika kita nanti turun di pos 4 udah kebuka view-nya. Ini di depan saya udah sedikit kebuka sih. Agak disayangkan ya. My feet are on the ground, but I wouldn't know it, I wouldn't know it, 'cause I'm stuck in my head for now, up in my shoulders of where I told you. And when it's daytime I'm afraid I'm a lion in a cage, I'm a puppet on an empty stage. And when the day is bright and blue, I'm a shadow of the moon, I'm an echo in an empty room.
I'm stuck in my head for now. Up in my shoulders, up where I told you. When the general makes his list, I am hiding in the mist, staying low and singing all of this. And when the sun is gone to bed, pull the covers overhead, navy blue until it's black instead. We're singing stars. We're singing stars. We're singing stars. But when it's evening, I'm asleep. I'm a wild running thing. I'm Orion, I'm a raven's wing. When it's evening, I'm asleep. I'm a wild running thing. I'm Orion, I'm a raven's wing. When it's Jam 12 lebih 12 menit, saya baru selesai packing ya sob. Dan ini cuacanya dari tadi memang memang nggak ada kebuka sama sekali. Ini masih tetap berkabut. So sekarang saya akan langsung turun, dan untuk perjalanan turunnya tidak akan saya rekod. Jadi terima kasih buat teman bis semua yang udah nonton video ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di Dhaulagiri Exploration selanjutnya. Dhaulagiri, salam adventure. My feet are on the ground, but I wouldn't know it. I wouldn't